Kita akan memulai acara ibadah dan perayaan Natal GWI Home Karawang. Saat ini kita mau sama-sama untuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya percaya malam hari Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, memberkati dan melawat hati setiap kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kita memuliakan Tuhan kita, memuliakan Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yes. Haleluya. Haleluya. Kau Raja di langit kami Tuhan. Kau kekuatan utama dalam hidup kami Bapa. Dan setiap kami hadir di tempat ini kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Saya mau jemaat untuk bangkit berdiri. Lalu sama-sama mengatakan, mulia sembah Raja kami. Mulia sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat kemuliaan. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia
Tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan Tuhan, karena Kau yang begitu luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah kami saat sore hari ini. Dan kami mau bersama-sama bersuka cita, kami mau sama-sama menyembah, meninggikan Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup. Dan kiranya Tuhan Yesus, setiap ibadah kami, setiap pujian, setiap penyembahan, itu boleh kami serahkan semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami mau menyembah, saat kami mau memuji, saat kami mau meninggikan nama-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh, kami percaya Tuhan Yesus yang hadir, melawat, menjamah, memberkati setiap kami. Kasih Tuhan Yesus. Saat sore hari ini kita akan mulai, kami akan mulai Tuhan ibadah-Mu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat yang antusias kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saat sore hari ini saya nggak mau lihat jemaat yang murung-murung, saya nggak mau lihat jemaat yang cemberut-cemberut, meskipun nggak kelihatan ya mukanya ya. Saya mau lihat sorak-sorai teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita mau tinggikan Tuhan kita, amin. Haleluya. Kita bersama-sama angkat pujian, kesukaan bagi dunia. Mari siapa yang lahir di dunia ini, kita bersuka cita. Haleluya. Kesukaan bagi dunia.
menyanyikan pujian-pujian kita. Kita sudah bersuka cita Tuhan Yesus yang boleh lahir di dunia ini, boleh menyelamatkan kita semua. Saat malam hari ini saya mau undang untuk kita semua punya waktu khusus, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan, karena Tuhan suka. Karena Tuhan suka saat umat-umatnya datang menyembah Dia. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan komitmen kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, tetap Allah dalam hidup kita. Apapun yang kita sedang alami saat ini, badai hidup apapun yang saat kita alami, gak akan berubah posisi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus tetap Allah yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan setiap lirik demi lirik sambil melihat Tuhan, sambil melihat kuasanya Tuhan yang begitu hebat dalam hidup setiap kami. Kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Sama-sama katakan betapa dahsyat. Haleluya. Betapa dahsyat
hidupmu. Lawatan Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Saat kita merasa kita nggak punya siapa-siapa, saat kita merasa hidup kita tidak berharga, bersama-sama lihat kalau ada satu pribadi yang gak akan pernah berubah dalam hidup kita. Yesus pribadi tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari saat malam hari ini gunakan waktu, gunakan saat yang terbaik ini untuk kita perbarui komitmen kita, untuk kita perbarui hidup kita bersama dengan Tuhan. Saat kau mulai lemah, saat kau mulai lelah, mari sama-sama datang untuk dikuatkan, datang untuk mendapatkan kelegaan. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Yesus, hanya Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami semua di tengah-tengah suasana kami memperingati kelahiran Engkau di muka bumi ini, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom saudara. Silakan duduk. Senang sekali bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Tema Natal tahun 2021 ini, Kristus di tengah krisis. Saudara-saudara, saat ini kita masih hidup di tengah-tengah situasi pandemi yang masih tidak menentu. Kecemasan dan kekhawatiran masih menyelimuti pikiran kita, yang katanya akan ada gelombang berikutnya Januari, seperti orang masuk ujian.
perguruan tinggi. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Kurang lebih seperti itu. Kondisi sekarang memang tidak menentu. Yesus juga saat lahir ke dalam dunia ini di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Gejolak politik sedang terjadi di Yudea, di daerah Yudea pada zaman Raja Herodes, di mana slide-nya, di mana Herodes sebagai raja boneka Romawi. Ya, kelahiran Yesus diisukan sebagai raja yang mengancam kedudukannya. Jadi Herodes ini panik waktu itu, sebab dia mendengarkan isu, rumor katanya bakal lahir seorang raja, dan itu ada di daerah dia. Wah, berarti itu akan mengancam posisinya. Saudaraku yang sedang Tuhan, orang yang hidup dalam tekanan akan mengalami psikosomatis, yaitu sakit tubuh yang disebabkan oleh kondisi mental yang kurang sehat. Biasanya gejalanya jantung suka berdebar kencang, banyak keluar keringat, mual, mulut kering, sesak napas, dan yang lainnya. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa mengidap penyakit hipertensi, bisa penyakit jantung, bisa mengidap penyakit diabetes, dan yang lainnya. Saudara Kristen Tuhan, kemungkinan besar juga Maria yang saat mengandung Yesus di dalam dirinya itu, dia juga bisa jatuh sakit. Dia bisa stres karena melahirkan bayi Yesus di tengah-tengah situasi yang lagi rumit. Situasi politik Raja Herodes yang mau membunuh saat itu. Ya, slide kedua. Saat itu waktu Raja Herodes mendengar berita bahwa akan lahir seorang raja, dia memerintahkan kepada orang-orangnya untuk membunuh setiap bayi yang lahir. Pertanyaannya, kenapa bayi juru selamat itu lahir dengan jalan yang rumit dan susah ya? Seringkali saya berpikir, kenapa bayi juru selamat kok lahirnya susah? Jalannya rumit, tidak ada tempat bersalin, harus lahir di palungan, dikejar-kejar penguasa, dan harus mengungsi. Maria dan Yusuf mengungsi ke Mesir karena takut dan menghindar pembunuhan bayi oleh Raja Herodes. Memang tepatlah kita merayakan kelahiran juru selamat dengan sederhana, karena juru selamat kita lahir di kandang domba yang hina. Saat ini saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia sedang mengalami krisis karena virus corona. Corona ini bikin panik orang. Sebenarnya krisis manusia bukan karena virus corona yang sebenarnya, tetapi karena krisis dosa. Dari dosa muncullah yang namanya keserakahan. Dari dosa muncullah yang namanya kekerasan. Dari dosa muncullah yang namanya selingkuh. Dari dosa muncullah yang namanya egoisme. Dari dosa muncullah pembunuhan, iri hati. Semuanya ini adalah manifestasi dari penyakit yang namanya dosa. Jadi saudara kasih Tuhan, sebenarnya krisis yang dialami oleh manusia bukan karena virus corona, tetapi karena dosa. Dosa adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan Allah, sehingga manusia hidup dalam kegelapan. Dosa adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan Allah, sehingga hidup dalam kegelapan. Slide berikutnya. Rattenberg adalah sebuah kota kecil di negara Austria. Rattenberg ini, penduduknya makin hari makin berkurang. Menurut data April 2009 tercatat berjumlah 397 orang saja. Kotanya besar, penduduknya makin lama makin turun. Kalau nggak percaya, cek di Google. Ya. Kenapa berkurang? Kenapa penduduknya itu semakin berkurang?
Dikarenakan kotanya gelap, tidak ada matahari dari bulan November sampai bulan Februari. Kotanya gelap terus, nggak ada matahari. Saudara-saudara, bisa bayangkan nggak hidup di dunia yang modern seperti ini, serba canggih, tapi nggak ada matahari dari November sampai Februari. Ini pas musim salju, saudara Tuhan. Dikarenakan kenapa nggak ada matahari? Karena dikarenakan di belakang kota Rothenburg ini ada sebuah gunung yang namanya Red, yang menghalangi sinar matahari itu masuk ke kota ini, sehingga terjadilah kegelapan dari November sampai Februari. Walaupun dipasangin lampu setiap saat, tetap aja gelap, nggak ada matahari. Sudah kasihan Tuhan. Nah, dipasangin lampu tetap aja gelap. Akhirnya Oktober 2005, perusahaan Austria Baden-Bach mengusulkan memasang heliostat atau cermin ukurannya 5x8, ya. Slide-nya 5x8 untuk memantulkan cahaya sinar matahari sebanyak 30 buah. Jadi kotanya lumayanlah dapat sinar matahari sedikit. Dan ini suka Tuhan, biayanya cukup besar, 2,8 juta dolar, kurang lebih 36 miliar, yang memang ditanggung oleh negara Uni Eropa. Walaupun dipasang cermin, enggak semuanya dapat cahaya, tapi ya lumayan lah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 2400 tahun yang lalu, yang gelap bukan satu desa, yang gelap bukan satu kota, tetapi satu bangsa, yaitu Israel. Mari kita baca Alkitab kita dalam Yesaya 9 ayat yang kedua. Yesaya 9 ayat yang kedua. Bunyinya demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Saudara yang dalam Tuhan, 2400 tahun yang lalu, kegelapannya bukan sebuah kota, bukan sebuah desa, tetapi sebuah negara, sebuah bangsa, yaitu Israel. Setelah Israel masuk ke dalam masa pembuangan di Babel, Tuhan tidak berbicara. The silence of God. Tuhan diam 1000 bahasa. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia diam saudara Tuhan. Dia tidak berbicara baik melalui nabi-nabinya maupun tanda-tanda. Enggak. Tuhan diam 1000 bahasa. 400 tahun kurang lebih. Nah saudara bisa bayangkan kalau didiemin orang. Suami sama istri gak bertanya 3 hari aja, itu udah seperti kiamat. Apalagi 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Kalau saudara membaca Alkitab kertas khususnya, kalau elektronik tidak kelihatan. Ada perjanjian lama di penghujungnya, terus mau masuk ke perjanjian baru. Ya, slide-nya itu ada nama, ada sebuah masa transisi. Ya, masa transisi di situ ada waktu sekitar 400 tahun, dan disinilah Tuhan tidak berbicara sama sekali. Tuhan diam. Tuhan tidak ngomong apa-apa sama bangsa Israel. Inilah yang namanya kegelapan yang benar-benar gelap, yaitu kegelapan rohani, spiritual darkness. Kegelapan rohani. Bukan saja kota, tetapi sesungguhnya kegelapan di dalam kehidupan manusia. Allah yang adalah sumber terang sejati, begitu manusia putus dengan Allah sebagai sumber terang yang sejati, manusia akan masuk di dalam kegelapan yang sejati. Saat saudara dan saya putus hubungan dengan Tuhan, disitulah saudara dan saya akan masuk di dalam kegelapan yang sejati. Maka dari itu ketika Tuhan melihat manusia yang hidup dalam kegelapan, harus dibereskan dahulu.
akar masalahnya. Yaitu apa akar masalahnya? Yaitu dosa. Akar masalah manusia adalah dosa. Bagaimana caranya? Dengan cara mengganti manusia yang baru, yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus yang lahir di palungan. Jadi untuk memperbaiki kondisi itu, Tuhan mengirim manusia yang lain, yaitu Yesus Kristus. Virus corona bisa tidak masuk ke tubuh kita. Virus corona bisa tidak masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi ingat, virus dosa pasti masuk ke tubuh kita. Roma 3 ayatnya yang ke-23. Roma 3 ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab memberitahu kepada kita semua bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah kena virus yang namanya adalah dosa. Kita bisa menghindari virus corona dengan jalan tidak bertemu dan melakukan prokes yang ketat, maka kita tidak akan kena virus corona. Tetapi virus dosa, walaupun kita prokes yang ketat, tetap kita bisa kena yang namanya dosa. Karena tanpa ketemu orang pun kita bisa berbuat dosa. Itulah yang Alkitab beritahukan kepada kita. Kalau krisisnya dosa, kita perlu seorang juru selamat. Kalau krisisnya dosa, maka kita perlu seorang juru selamat. Matius 1 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Slide berikutnya. Bayi Yesus lahir di kandang domba. Bayi itu bukan bayi biasa, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia turun ke dunia. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Untuk bisa terjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah harus melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Allah menjadi terbatas karena menjadi manusia. Padahal Allah itu tidak terbatas. Allah tidak berfisik, sekarang Allah berfisik. Allah yang omnipresent, maha hadir, sekarang menjadi present, tidak maha hadir. Saudara kasih dalam Tuhan, berbicara Allah beserta dengan kita, itu berarti Allah menyamakan dirinya dengan manusia. Berbicara Immanuel, Allah beserta dengan kita, Dia mau berbicara kita ini sama dengan Tuhan, Immanuel. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan bunyinya demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dikatakan apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Slide berikutnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Ronald Reagan pada umur 69 tahun, dia berkampanye, dia berpidato untuk menjadi presiden. Dia berapi-api kampanye mau jadi presiden. Setelah berpidato selesai, datanglah seorang nenek umur 80 tahun.
Dia berkata, Tuan Reagan, pidato Anda baik sekali, begitu inspiratif. Tapi bagaimana kalau setelah Anda terpilih menjadi presiden, apakah Anda akan melupakan lansia seperti kami ini? Reagan hanya tersenyum saja. Dia menjawab, bagaimana saya bisa melupakan lansia? Wong saya juga lansia, saya juga sudah tua, umur 69. Sudah kasih Tuhan, kita bisa bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah dia lupa dan tidak peduli sama kita? Dia pasti akan menjawab, bagaimana saya bisa lupa sama kamu? Saya juga manusia. Saya juga telah mengosongkan diri dan menjadi sama seperti engkau. Jadi Tuhan tidak akan lupa kepada kita. Tuhan bukan saja tidak lupa kepada kita, tetapi saudara kesal Tuhan, ingat, dia juga tahu nama saudara dan saya. Slide berikutnya. Don Moen ini seorang pemimpin pujian dan seorang penulis lagu yang sangat terkenal. Suatu hari Don Moen ini pergi mengunjungi rumah jompo. Di sana Don Moen menghampiri dari satu kamar ke kamar yang lain untuk memberikan kata-kata kekuatan kepada mereka dan menyanyikan lagu. Don Moen melihat ada satu orang tua di salah satu ranjang dengan papan tulis nama pasien. Biasa kan di ranjang ada papan nama pasiennya siapa. Namanya adalah Tuan Tidak Ada Nama. Biasanya kan namanya Tuan Hasan, ini namanya Tuan Tidak Ada Nama. Dan Don Moen bertanya sama suster yang mendampinginya, sama perawat yang mendampinginya, apakah pria ini tidak punya nama? Jawab si perawat itu, kami menemukan dia di jalan. Kami tidak tahu bahasa apa yang dia gunakan, dan kami tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengannya. Lalu Don Moen memegang tangan pria tua itu dan berkata, tidak ada yang tahu nama Anda di sini. Tapi saya tahu ada seorang yang tahu nama Anda. Tuhan tahu namamu. Pegang tangannya oleh Don Moen. Memang orang lain tidak tahu namamu, tapi ingat, Tuhan tahu namamu. Saat ini juga saudara boleh tidak dikenal orang, atau engkau mungkin tidak tahu siapa dirimu, tapi ingatlah, Tuhan tahu nama engkau dan namaku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini saudara yang sedang dalam pergumulan, janganlah takut, sebab Tuhan tahu nama saudara, karena Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Dia yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Slide berikutnya. Raja William dari Belanda ternyata punya pekerjaan lain. Dia adalah seorang pilot pesawat KLM, dan itu dia sudah lakukan selama 21 tahun, ya. 2 kali sebulan sang raja ini nyetir yang sebelah kanan ini, ya, Raja William Alexander. Dia bilang, orang nggak tahu kalau saya ini seorang raja lagi nyetir pesawat. Saat ngasih kan biasa halo-halo, ngasih tahu saudara-saudara pesawat saat ini berada ketinggian dalam cuaca begini. Dia sering ngomong gitu, tapi nggak ada yang tahu kalau ini raja, ya, raja. Tapi sang raja, saudara-saudaraku, setelah dia dinas nyetir pesawat, setelah itu dia pulang ke kerajaannya. Dia sebagai raja, bukan sebagai pilot. Yesus tidak demikian, saudara-saudara Tuhan.
Immanuel tidak tanggung-tanggung. Dia bersama-sama dengan kita setiap saat. Bahkan dia mati di kayu salib. Kalau juru selamat Tuhan Yesus sama seperti Raja Willem, repot saudara. 3 hari di bumi, berikutnya ke surga, terus turun lagi, naik turun, capek saudara. Tuhan Yesus tidak seperti Raja Willem. Walaupun Raja Willem ini sudah 21 tahun menjadi pilot, Tuhan Yesus sampai dia mati di atas kayu salib, dia menjadi sama dengan kita. Karena dia Immanuel, yang lahir dari seorang biasa tanpa bidan dan lahir di kandang domba. Kelahiran normal seperti bayi pada umumnya. Bahkan Immanuel harus mengungsi ke Mesir. Saat dikejar-kejar oleh Raja Herodes, Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir. Immanuel harus mengalami masa sunyi selama 30 tahun. Selama 30 tahun menjadi anak tukang kayu. Selanjutnya menjadi anak tukang kayu. Tidak dikenal, tidak diperhitungkan di sebuah kota kecil di pojok Nazaret. Orang tidak memperhatikan itu. Padahal dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Aktivitas sehari-harinya juga mau menunjukkan bahwa Immanuel bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan, kejenuhan bekerja, sama dia juga tukang kayu, saudara. Jenuh puluhan tahun dia kerja kayu terus, saudara. Dia jenuh, kesepian sama dia juga bisa merasakan. Kalau saudara lagi kesepian, dia bisa merasakan. Immanuel bisa merasakan apa yang kita rasakan karena dia telah menjelma menjadi manusia. Inilah identitas Immanuel dari lahir sampai di kayu salib. Pertanyaan kita saat ini, untuk apa semua penderitaan itu yang dilakukan Immanuel dari lahir hingga mati? Supaya kita tahu tujuannya, supaya kita tahu bahwa Allah tidak tanggung-tanggung untuk menolong kita. Love in action. Dia gak cuma asal ngomong, tetapi dia nyatakan kasihnya dengan sungguh-sungguh. Alkitab yang lain berkatakan, karena begitu besar cinta Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Love in action. Bukan sekedar ngomong doang. NATO, no action, talk only. Sudah kasih Tuhan, bagi kita yang mengalami pergumulan, haruslah kita ketahui bahwa Yesus tahu dan pernah turut merasakannya. Tuhan tahu. Jadi kalau saudara merasa, aduh gue kok sendirian ya, gue merasa sepi, jangan lu pikir cuma sendirian. Tuhan Yesus pernah merasakannya juga. Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 bunyinya demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani mau memberitahukan kepada kita bahwa imam besar kita yaitu Yesus Kristus, Allah yang Immanuel, Allah yang menjelma, bukan Allah yang tidak tahu perasaan saudara dan saya. Dia tahu hanya apa? Dia tidak berbuat dosa. Itulah kelebihannya Immanuel, tidak berbuat dosa. Beda dengan imam besar yang lainnya, adalah imam besar dicobai dan jatuh ke dalam dosa. Yesus tidak jatuh di dalam dosa. Seringkali pemahaman kita terhadap Kristus salah. Kita berpikir Kristus datang untuk menyelamatkan masalah kita. Kristus datang untuk menyelamatkan masalah kita. Apa masalah kita? Masalah keuangan, masalah sakit penyakit, pergumulan hidup yang lain. Memang itu masalah.
dan perlu kita doakan sungguh-sungguh, tetapi itu bukan pokok masalahnya. Itu adalah sekundernya. Primernya adalah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya dari dosa, untuk menebus saudara dan saya untuk diselamatkan. Sebab manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, semua telah kehilangan kemuliaan Allah, itu harus diselamatkan. Inilah misi daripada Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Jadi Kristus adalah jawaban untuk krisis terbesar dalam hidup umat manusia. Bukan COVID, bukan kanker dan kemiskinan, tetapi dosa. Kristus adalah jawaban atas krisis hidup terbesar kita, yaitu dosa. Immanuel, Kristus, Yesus menjanjikan satu hal yang tidak bisa dijanjikan oleh siapapun di dunia ini, yaitu pengampunan dosa. Satu hal yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita, yang Dia janjikan kepada kita, yaitu pengampunan dosa. Seperti apa dosa yang bisa diampuni? Pertanyaannya, seperti dosa apa yang bisa diampuni? Yesaya 1 ayat yang ke-18, Yesaya 1 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa di sini adalah dosa yang berat sekali. Merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba. Ini adalah warna yang tidak bisa diputihkan kembali, tetapi oleh darah Yesus bisa diputihkan kembali. Amin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan Yesus bisa memungkinkan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, oleh darah Yesus dimungkinkan. Saudara-saudara, Immanuel adalah pesan dari sorga buat kita sekalian, bahwa kita tidak menderita sendirian. Ingat, Immanuel adalah mau memberitahu kepada kita bahwa kita tidak menderita sendirian. Tuhan berjanji akan menyertai kita, dan Tuhan berjanji akan menebus kita dan membela kita. Tinggal sekarang kita perlu keberanian menghampiri Tuhan. Tinggal sekarang saudara dan saya perlu keberanian menghampiri tahta Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat apa? Pertolongan kita pada waktunya. Marilah kita penuh dengan keberanian datang kepada tahta rahmat Tuhan, supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Wah, ini kata-kata yang luar biasa. Mendapatkan pertolongan pada waktunya, tepat. Apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita datang menghampiri Tuhan dengan respon kita sebagai manusia. Dan di mana respon kita menghampirinya dengan penuh keberanian. Karena Tuhan telah memberi pengampunan kepada saudara dan saya. Kita datang bukan karena kekuatan kita, tapi kita datang dengan kelemahan kita, saudara-saudara. Kita datang bukan dengan tepuk dada, tetapi kita datang dengan pukul-pukul dada. Kita datang bukan dengan kepala tegak, tapi kita datang dengan kepala tunduk kepada Tuhan. Kita datang dengan memohonkan pertolongan Tuhan atas krisis hidup kita saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Pertama, krisis yang namanya dosa. Kita akui dosa kita dan kita terima pengampunannya. Yang kedua, krisis kesehatan yang kita sedang alami, yaitu virus corona yang melanda dunia.
mari kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita datang kepada Tuhan karena krisis keuangan yang menimpa kehidupan kita. Mungkin badan kita sehat tapi uang kita gak sehat. Kita perlu datang kepada Tuhan. Izinkanlah Immanuel yang kelahirannya kita peringati saat ini menyertai kehidupan saudara dan saya, agar saudara dan saya bisa melewati masa-masa sukar. Slide berikutnya. Agar kita bisa melewati masa-masa sukar. John Wesley, ya, John Wesley, dia menulis kata-kata terakhir, kalau diterjemahkan, yang terbaik dari semua ini adalah Allah beserta dengan kita. The best of all is God is with us. Ini adalah ucapan terakhir daripada seorang yang bernama John Wesley. John Wesley adalah pendiri gereja Metodis, gereja besar di dunia. John Wesley yang selalu mengutamakan kesucian dalam hidupnya. Dia berkata, yang terbaik dari semua ini adalah Allah beserta dengan kita. Immanuel. Saudaraku kasih Tuhan, saat ini di tengah-tengah masa yang sulit dan masa pandemi, ingatlah Immanuel. Ingatlah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dengan kita percaya Immanuel, maka saya yakin kita bisa melewati semuanya ini. Amin. Dengan Immanuel kita bisa melewati masa-masa yang sukar. Karena Tuhan Immanuel akan memberikan kita kekuatan. Karena Tuhan Immanuel akan memberikan kita penghiburan. Bahkan Tuhan Immanuel akan memberikan kita jalan keluar untuk masalah kita. Amin. Mari percaya sungguh-sungguh kepada Immanuel. Kita bisa meraih kemenangan karena Tuhan beserta dengan kita. Apa yang dipersembahkan oleh orang Majus? Ya, videonya. Apa yang dipersembahkan oleh orang Majus? Tentunya emas, kemenyan, dan mur. Sudah agak lambat, ini videonya cepat sekali, cuma hanya 1 menit, ya. Orang Majus adalah, menurut tradisi, adalah raja, seorang raja. Kebetulan mereka ada beberapa raja dari negeri timur. Dia mempersembahkan barang yang berharga, kemenyan, emas, dan mur. Itu adalah barang-barang berharga. Oke. Barang-barang berharga, sudah kasih Tuhan. Kemenyan, suatu wangi-wangian. Kalau sekarang, dunia sekarang seperti aromaterapi. Tetapi ini yang mahal sekali. Sudah kasih Tuhan, orang Majus memberikan yang berharga dari apa yang mereka miliki. Saat ini kita akan mempersembahkan dari apa yang berharga dalam hidup kita, yaitu hati kita, hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau orang Majus mempersembahkan yang berharga, kita juga mau mempersembahkan yang berharga kepada Tuhan. Tangan yang kecil ini kita persembahkan kepada Tuhan agar tidak tercemar dosa. Mata yang kecil ini kita persembahkan untuk Tuhan agar tidak berbuat dosa. Sebab dari mata seringkali muncul dosa. Semuanya Tuhan akan pakai. Tangan, mata, kaki kita, semuanya, telinga juga Tuhan akan pakai. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Terakhir Matius 11 ayat yang ke-28. Inilah undangan Tuhan Yesus. Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada WL.
kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu semua diberkati, amin. Amin. Saat ini kita akan memulai untuk acara candlelight service. Saya undang dengan hormat untuk Ibu Gembala. Ibu Yuli boleh maju ke depan mendampingi Bapak Gembala. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Malam Kudus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh doa syukur oleh Bapak Gembala. Lemah
Tuhan. Di tengah-tengah suasana Natal ini Tuhan, kami memperingati kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau datang ke dunia untuk memberikan terang Tuhan, di mana bangsa Israel mengalami kegelapan selama 400 tahun. Dengan kedatangan Tuhan, bangsa Israel telah melihat terang dunia telah datang. Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir, telah menjadi present, telah menjadi hadir di tengah-tengah kami umat manusia yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, karena kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan di hidup kami tidak bisa melewati hari-hari yang penuh dengan kegelapan ya Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami untuk hidup bersandar dan percaya terus kepada Tuhan di waktu-waktu yang berikutnya ini Tuhan. Biarlah terang Kristus boleh ada di dalam hidup kami. Biarlah Kristus boleh ada di tengah-tengah krisis dunia ini Tuhan. Kristus yang menerangi hidup kami. Terima kasih buat ibadah Natal pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk lampu boleh kembali dinyalakan. Bapak dan Ibu Gembala silakan duduk beserta dengan anak sekolah Ibu. Oke. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian oleh anak sekolah minggu Queen dan Emily yang berjudul Mata Kecil Ini. Untuk Queen dan Emily silakan maju ke depan.
pujian dari anak sekolah minggu. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Amin. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir saat malam hari ini. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Oke, di sebelah kiri dan kanan kami mengucapkan selamat datang ke GBI Home Karawang. Kami dengan senang hati menerima Bapak dan Ibu untuk datang kembali di minggu-minggu yang akan datang. Kita menyanyikan pujian This is your house, this is your home. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat Natal, Merry Christmas everyone. Tadi ada sempat yang nyeletuk, pengen lihat wajah saya gitu ya. Jadi saya buka sedikit ya, tapi kemudian nanti saya tutup kembali. Baik, kita akan memulai ibadah di tahun 2022 di minggu kedua, tanggal 9 Januari 2022. Dan untuk informasi warga jemaat pada malam hari ini, ibadah di tahun 2022 ini akan dilaksanakan setiap minggu. Jadi di 2021 ini kan kita masih melaksanakan ibadahnya 1 bulan 2 kali ya. Tetapi nanti di 2022 kita akan beribadah setiap minggu di jam 10 pagi. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan saudara, juga persembahan Natal saudara. Dan nanti bagi jemaat yang akan memberikan persembahan bisa dimasukkan ke dalam keranjang yang berada di luar, di dekat pintu keluar ruang ibadah ini. Terima kasih. Demikian khotbah jemaat. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pembina. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran saudara-saudara. Saya percaya kita semua pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Semakin hari, semakin
ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, yang semakin hari semakin bertambah, semakin berlimpah di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami senantiasa, Engkau menyertai kami senantiasa ya Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Engkau boleh memberkati Tuhan jemaat Tuhan yang hadir, maupun juga yang berhalangan untuk hadir. Tuhan boleh memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, Tuhan berkatilah tangan-tangan kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberinya dengan kerelaan hati Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk ibadah tahun 2022 Tuhan, yang direncanakan setiap minggu kami akan beribadah. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan menolong kami, memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk manajemen gereja di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka semuanya, boleh dilindungi, boleh disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk bangsa dan negara ini juga hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai bangsa dan negara ini, bangsa yang besar ini Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupanmu, baik di rumahmu, baik di pekerjaanmu, baik di usahamu, baik di dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kembali. Haleluya.